Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang plants transgenic. Kepada yang terhormat Bu Ika selaku pengampu mata kuliah bioteknologi pangan, dan berikut merupakan member dari kelompok 4. Dan Mbak Nurul Intan izin tidak dapat mengikuti presentasi pada sore hari ini karena ada acara lain. Kemudian ada pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada sejarah singkat dari plants transgenic, kemudian ada definisi dari plants transgenic, kemudian ada cara penyisipan gen pada tanaman target, kemudian ada deteksi gen pada tanaman target, kemudian contoh plants transgenic kami mengambil artik apple, kemudian ada keamanan produk plants transgenic. Baik, langsung saja masuk kepada sejarah singkat plants transgenic akan disampaikan oleh rekan saya. Pertama yaitu sejarah singkat dari plants transgenic. Pertama, dahulu plants transgenic Dahulu plants transgenic digunakan untuk perbaikan kualitas sifat, kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan Agrobacterium tumefaciens pen transfer DNA, kemudian berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1966 sehingga berkembang sampai sekarang. Next. Definisi dari plants transgenic yaitu tanaman hasil rekayasa genetika yang dibuat dengan menggabungkan satu atau lebih gen dari organisme lain untuk memperoleh sifat baru yang lebih baik dan diinginkan. Next. Berikutnya adalah cara penyisipan gen untuk tanaman transfer gen sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah transfer gen dengan mediasi vektor atau biasa disebut transfer gen tidak langsung. Kemudian ada transfer gen transformasi yang dimediasi partikel atau pembuangan partikel atau metode senjata gen. Dan yang ketiga yaitu transfer melalui penyerapan DNA langsung atau biasa disebut transfer gen melalui elektroporasi. Next. Nah, yang pertama ini adalah transfer gen dengan mediasi vektor. Nah, vektor di sini adalah suatu organisme yang berfungsi sebagai kendaraan pembawa materi genetik yang akan disisipkan. Vektor yang digunakan biasanya adalah Agrobacterium tumefaciens. Nah, kenapa menggunakan Agrobacterium tumefaciens? Ini karena bakteri tersebut memiliki plasmid atau tumor inducing plasmid yang dapat berintegrasi ke dalam DNA tumbuhan. Agrobacterium tumefaciens ini merupakan suatu bakteri gram negatif yang mengandung plasmid T yang terdiri dari gen penyandi faktor virulensi dan tDNA. Nah, bakteri inilah yang menyebabkan infeksi berupa tumor tersebut. Kemudian, bagian yang terbuka itu melalui bagian yang terbuka dari bakteri dapat mengkolonisasi sel tanaman. Mekanismenya bagaimana? Yaitu bakteri Agrobacterium biasanya itu menjadi penyebab penyakit akar berbulu pada berbagai tanaman. Itu apabila tanaman dirusak oleh bakteri tersebut akan melepaskan suatu molekul oleh bakteri melalui suatu protein yang dikenal dalam bentuk sir-A terletak di dalam permukaan sel bakteri tersebut. Nah, setelah teridentifikasi bahwa protein tersebut diaktifkan, kemudian sir-A ini akan mengaktifkan protein lain yang disebut sir-G di dalam sel bakteri yang lain dari gen target yang kita akan gunakan. Kemudian sir-G inilah yang memicu gen sir atau sir-gen dalam genom bakteri. Nah, aktivasi memicu gen untuk membuat
endonuklease, yaitu SIRD dan SIRD2, SIRD1 dan SIRD2, yang putus pada 25 pasangan basa pada plasmid dan hanya melepaskan satu untai DNA. Kemudian ketika dihubungkan dengan endonuklease, SIRD2, akan diangkut ke sel tumbuhan yang kemudian tertanam ke DNA tumbuhan. Itu dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Seperti itu. Nah, metode transfer gen melalui mediasi vektor ini itu gen yang diinginkan tersebut dimasukkan ke dalam sel tanaman melalui infeksi tanaman dengan bakteri tersebut. Kemudian diekspresikan saat replikasi. Seperti gen tersebut, gen-gen yang menarik telah dimasukkan ke dalam replifikasi plasmid sehingga tidak menyebabkan hasil negatif seperti tumor. Nah, metode transfer gen tidak langsung ini banyak dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan monokotil seperti gandum, jagung, dan juga kedelai. Keunggulan dari metode ini itu lebih ekonomis, sederhana, dan memiliki efisiensi transformasi tinggi. Jumlah salinan gen yang masuk ke dalam genom ini sedikit dan dapat mentransfer gen asing sehingga dapat mentransfer gen asing yang berukuran besar. Next. Kemudian yang kedua adalah transformasi yang dimediasi partikel atau pemboman partikel atau metode senjata gen. Ini memanfaatkan partikel logam yang dapat digunakan untuk membombardir senjata gen seperti emas, rhodium, dan tungsten. Nah, gen DNA ini dipindahkan ke mikropartikel logam atau mikropartikel yang dapat bervariasi ukurannya dari 0,45 sampai 1,5 mikrometer. Nah, partikel logam ini berfungsi untuk apa? Untuk mikrokarir, yaitu membawa materi genetik yang masuk ke dalam sel tanaman. Nah, partikel logam tersebut dibungkus dengan tabung plastik, kemudian tabung dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil, 1,5 inch, yang berfungsi sebagai cartridge. Nah, tabung ini disimpan dalam suhu 4 derajat apabila belum digunakan. Nah, cartridge yang disimpan dalam vial yang tertutup rapat dengan bahan tersebut berfungsi untuk menjaga vial agar tidak mengering. Nah, apabila telah siap digunakan, cartridge tersebut dimasukkan ke dalam pistol dan kemudian diamankan ke pistol tersebut. Lalu tombol pemicu dari penembak tadi diaktifkan sehingga input gas helium misalnya itu digunakan untuk memaksa pembawa mikro sehingga dapat menyerang sel di tanaman. Nah, dari tekanan gas helium tersebut memberikan kekuatan yang cukup untuk memungkinkan mikrokarir atau mikropartikel dari dinding sel materi genetik dari tanaman itu sehingga dapat dipisahkan dan memungkinkan berinteraksi dengan genom sel tanaman sehingga menghasilkan suatu tanaman plant transgenik dengan sifat yang diinginkan. Seperti itu. Next. Kemudian yang terakhir yaitu transfer gen melalui elektroporasi. Ini dilakukan dengan penyerapan DNA langsung melalui dengan cara memasukkan gen ke dalam sel tanaman tanpa perlu bantuan mediator atau vektor, sehingga disebut transfer melalui penyerapan DNA langsung karena tanpa melalui bantuan vektor. Tujuannya adalah membuat pori-pori pada permukaan tanaman atau disebut elektroporasi. Nah, bahan genetik dari tanaman itu dimasukkan ke dalam sel, kemudian ditempatkan ke dalam buffer yang memiliki beberapa DNA asing, atau proses ini dikenal dengan mandi DNA. Nah, gunanya untuk mempersiapkan sel untuk elektroporasi itu sendiri. Nah, suhu dan durasi yang digunakan biasanya itu
ditentukan oleh jenis sel tumbuhan dan jenis DNA yang dimasukkan ke dalam sel. Nah, pada saat inkubasi, buffer tersebut dikenai influx atau terkena influx listrik yang akan membuat pori-pori sementara di membran sel tumbuhan. Nah, karena itu, pada saat perendaman dalam buffer yang berisi sumber DNA luar, DNA tersebut kemudian dapat dengan mudah masuk ke dalam pori-pori sebelum akhirnya pori-pori itu tertutup. Nah, biasanya perawatan kimia untuk membuat pori-pori yang ada di permukaan dinding sel tumbuhan ini sebelum menempatkan sel di bawah elektroporasi. Seperti itu. Next. Baik, langsung saja pada deteksi gen pada tanaman target. Itu ada 4 metode. Yang pertama ada PCR, kedua real-time PCR, kemudian sequencing dan blotting. Next. Nah, PCR ini bertujuan untuk mengetahui adakah DNA target pada suatu untaian DNA itu. Tahapan utama PCR ada 3, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Next. Nah, kemudian yang kedua ada real-time PCR. Konsepnya sama dengan PCR, namun real-time PCR ini dapat mengetahui hasil dari PCR itu dalam waktu yang sama. Sedangkan PCR sendiri itu mengetahui hasil PCR melalui proses lanjutan, yaitu menggunakan elektroforesis. Next. Nah, real-time PCR ini ada yang 1 langkah dan juga 2 langkah, di mana yang 1 langkah ini menggabungkan sintesis cDNA untai pertama dan PCR berikutnya dalam 1 tabung reaksi. Sedangkan real-time PCR 2 langkah ini memerlukan 2 reaksi terpisah, dimulai dengan sintesis cDNA untai pertama, diikuti dengan amplifikasi sebagian cDNA yang dihasilkan oleh PCR dalam tabung terpisah. Next. Real-time PCR ini dapat diketahui secara dalam waktu yang sama ini karena adanya fluoresensi yang dihasilkan dari agen fluorescence. Next. Kemudian ada sequencing. Sequencing DNA ini bertujuan untuk menentukan urutan basa nitrogen seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin dalam suatu sampel. Next. Kemudian ada blotting. Blotting ini melibatkan pemisahan, yaitu melalui elektroforesis dan transfer DNA, RNA, atau protein ke membran blotting. Nah, blotting ini ada 3 macam. Ada Southern blotting yang digunakan untuk mengevaluasi urutan DNA tertentu dan dapat digunakan dalam identifikasi mutasi genetik. Kemudian ada Northern blotting yang berfokus pada urutan RNA dan membantu dalam menilai ekspresi gen. Kemudian ada Western blotting yang mengidentifikasi protein dan antibodi. Dan berikut merupakan tahapan blotting, di mana yang pertama itu ada pemisahan, kemudian blottingnya sendiri, kemudian hibridisasi, dan deteksi. Yang selanjutnya, ini ada salah satu contoh dari penerapan plant transgenic yang berupa Arctic apple, di mana Arctic apple ini merupakan hasil rekayasa genetika yang mana apel memiliki kemampuan untuk menahan proses terbentuknya warna coklat. Nah, ini dikembangkan oleh Okanagan Specialty Fruits atau OSF. Nah, jadi
pada Arctic Apple ini itu bisa menahan terbentuknya warna coklat karena seperti yang diketahui bahwa pembentukan warna coklat itu dikarenakan adanya enzim PPO yang dia bersentuhan dengan kandungan fenol di dalam apel sehingga akan menghasilkan quinon. Nah, di mana quinon ini merupakan senyawa polimer yang berpigmen sehingga menjadikan apel itu ketika diiris akan berwarna coklat. Nah, untuk meminimal Nah, untuk meminimalkan terbentuknya warna coklat ini, makanya ada suatu solusi untuk mengurangi aktivitas dari PPO. Nah, ini adalah skema dari ekspresi gennya, di mana OSF ini mengkategorikan 10 gen menjadi 4 kelompok penyandi PPO, yaitu ada PPO2, GPO3, APO5, dan PSR7. Yang ini disingkat menjadi PGAS. Nah, kemudian PGAS ini dirakit dalam vektor gen 03 menggunakan promotor CAMV35S dan terminator nopalin sintase. Nah, kemudian transformasi dari rekayasa gen ini menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, kemudian ada teknik lanjutan PCR untuk mengkonfirmasi gen yang sudah terbentuk. Selanjutnya yaitu keamanan produk plant transgenik. Terdapat keprihatinan terkait aspek keamanan hayati, kesehatan konsumen, dan dampak lingkungan, sehingga perlunya pengujian potensial alergi dan toksisitas pada tanaman tersebut. Kemudian, makanan hasil rekayasa genetika yang telah disetujui untuk dikonsumsi telah melalui penilaian risiko yang rinci termasuk uji alergenitas. Next. Sekian presentasi dari kami. Banyak kesalahannya datang dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.